Assalamualaikum teman-teman Uni dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Uni. Udah lama ya Uni nggak bikin video. Nah, di video kali ini Uni akan memberi ide jualan buat bunda-bunda yang ingin menambahkan cuan. Nah, kebetulan di musim hujan ini paling cocok kita jual pempek ya. Yuk, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan membuat pempek yang harganya ekonomis tapi enak dan lembut. Untuk bahan 1 kilo ikan, Uni tampilkan di layar ya teman-teman, dan ikutin ya step-stepnya. Kebetulan Uni membuat adonan pempek 1,5 kilo ya. Nah, pertama-tama kita haluskan daging ikan. Ikannya apa aja boleh ya, asal jangan ikan tongkol. Yang penting ikan berwarna dagingnya putih ya teman-teman. Masukkan garam, penyedap. Nah, di sini untuk penyedapnya Uni menggunakan sasa, tapi buat teman-teman yang gak suka sasa bisa menggunakan penyedap jamur ya, asal jangan menggunakan Royco ya. Nah, kita tambahkan bawang putih ya. Kebetulan di sini Uni menggunakan bawang putih bubuk sekitar 4 saset. Kalau untuk bawang putih yang giling itu sekitar 2 sendok makan ya. Kemudian Uni tambahkan 4 butir putih telur ya. Nah, di sini ya resep rahasia pempeknya itu lembut dan tidak kenyal ya teman-teman. Ini menggunakan putih telur ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk hingga rata. Nah, kemudian kita memasukkan tepungnya teman-teman ya. Nah, untuk tepungnya sendiri Uni khusus menggunakan tepung merek Tani ya teman-teman. Merek Pak Tani ini hasil pempeknya akan putih ya teman-teman, beda dengan merek-merek yang lain ya seperti Curah, tentu hasilnya akan beda warnanya teman-teman ya. Nah, untuk cara mengadonnya agar pempeknya tidak keras, perhatikan teman-teman ya. Sebelum ditambahkan air, kita campur dulu tepungnya dengan ikan ya, diaduk sampai rata ya teman-teman. Nah, sekiranya kalau sudah rata, baru kita tambahkan air ya, sedikit demi sedikit. Karena apa? Penggunaan air di sini tergantung tepungnya teman-teman ya. Kadang beda merek, beda pula kelembaban tepungnya. Jadi di sini kita memakai airnya bisa kurang dan bisa lebih dari resep ya teman-teman. Jadi penggunaannya sedikit demi sedikit. Kita aduk ya seperti ini, dan aduknya jangan sampai kalis ya teman-teman, cukup tercampur rata ya. Nah, setelah seperti ini adonan tercampur rata, kita siapkan telur yang udah dikocok ya teman-teman, menggunakan wadah seperti ini biar gampang untuk memasukkannya ke dalam adonan pempek ya. Nah, teman-teman perhatikan ya cara membentuk pempek telur atau pempek kapal selam ya. Pertama, kita lumuri dulu tangan dengan tepung ya teman-teman. Nah, di sini Uni juga udah menyiapkan air yang udah Uni panaskan ya. Nah, tangannya dilumuri tepung, kita ambil adonannya secukupnya ya teman-teman, tergantung besar kecil keinginan teman-teman ya. Dibulat-bulatkan, lalu di tengah-tengahnya kita bolong ya teman-teman, seperti ini. Perhatikan teman-teman ya. Isinya kepenuhan, jadi untuk adonan berikutnya agak kita kurangin ya isi telur kocoknya. Oh ya teman-teman, untuk air rebusan pempek ini pastikan benar-benar sudah mendidih teman-teman ya, dan ditambah sedikit berapa sendok minyak makan agar pempeknya tidak lengket ya satu sama lainnya. Nah, kita masukkan lagi telurnya, cukup setengah aja teman-teman ya, biar tidak tumpah telurnya ya. Kita lanjut ambil adonan secukupnya, kita bulat-bulatkan, lalu kita lubangin tengahnya teman-teman. Nah, kita masukin telur secukupnya.
kita tutup lagi ya, lalu dipijit. Nah, lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman. Setelah adonannya kita bentuk pempek selam. Nah, kita rebus teman-teman ya sampai mengembang ya, dan ukurannya hampir 2 kali lebih besar. Berarti kalau pempeknya udah ukurannya hampir 2 kali lebih besar, berarti udah menandakan udah matang ya teman-teman. Angkat dan tiriskan ya, dan tunggu pempeknya benar-benar dingin baru bisa digoreng ya. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke tahap pembuatan cuko atau kuahnya teman-teman. Nah, untuk resepnya Uni tampilkan juga di layar ya. Untuk membuat cuko yang kental itu perbandingan gula dan airnya itu 1:1 ya. Nah, untuk tingkat kepedasannya juga tergantung teman-teman ya. Kalau pengen pedas lagi boleh ditambah cabai rawitnya. Nah, untuk pemakaian asam jawanya itu Uni memakai asam jawa yang harganya 1 keping itu 1.000 teman-teman. Kurang lebihnya ukurannya 2 jempol ya, segempal gitu teman-teman. Nah, semua bahannya kita masukkan. Nah, untuk penyedap rasanya teman-teman Uni di sini masih menggunakan sasa ya, tapi kalau teman-teman boleh menggunakan penyedap jamur ya teman-teman. Nah, semua bahannya direbus sampai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa tetap diaduk karena ini menggunakan gula, jadi bisa meluap ya atau mendidih ya kalau tidak diaduk-aduk. Nah, sebagai penambahnya lagi Uni di sini menambahkan kecap ya. Ini opsional teman-teman ya. Di sini tujuan Uni menggunakan kecap biar warnanya agak hitam dan rasanya agak lebih gurih ya teman-teman. Di sini Uni menggunakan sekitar 10 sendok makan kecap ya. Ini juga opsional tergantung teman-teman ya. Kalau ingin rasanya pedas dan asam, teman-teman cukup menggunakan asam dan gula, tidak menggunakan kecap ya. Nah, di sini tetap teman-teman ya fokus mengaduk terus, nanti pas saat cukonya ini kita masak. Kalau tidak diaduk akan meluber ya teman-teman. Setelah mendidih kurang dari 10 menit, lalu kita matikan teman-teman ya, matikan apinya ya, dan kita saring ya, dan buang ampas-ampas dari cabai dan bawang tadi teman-teman ya. Nah, ini cukonya warnanya hitam teman-teman ya, ini masih panas. Kalau udah didinginkan, cukonya itu akan kental teman-teman. Oh ya teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jazakumullah khairan katsiran yang udah subscribe, like, dan komen, dan sampai saat ini setia mantengin channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin.
Nah, untuk pempek ini Uni menjual satu piece-nya itu sekitar 3.000 teman-teman ya. Ini insya Allah teman-teman bisa menambah pundi-pundi keuangan teman-teman ya. Yang penting usaha, semangat, jangan malu dan jangan pantang menyerah ya teman-teman. Nah, tips untuk menggoreng pempek sendiri, jangan menggoreng pada saat minyak yang dalam keadaan panas ya teman-teman. Masukkan pempeknya pada minyak yang tidak terlalu panas, tujuannya biar pempeknya itu mengembang teman-teman dan lembut dan tidak alot ya teman-teman. Kalau teman-teman masuknya pas pada saat minyaknya panas, pempeknya itu akan agak keras dan tidak mengembang. Nah, coba perhatikan teman-teman ya, saking lembutnya, cuman digunting aja udah empuk teman-teman, gampang digunting. Yuk teman-teman semangat coba praktekin resep Uni ya. Ini bisa jadi ide jualan online teman-teman ya, kalau teman-teman yang belum punya lapak. Sekian dulu ya teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Uni kembali dengan ide-ide yang baru lagi buat ide jualan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.